الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام أحمده سبحانه على نعم الذي لا تحصى وأشكره وهو المستحق لأن يحمد ويشكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث اللهم توفنا وبعثنا على هذه الشهادة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرم مولود وأفضل من صفعت في يوم الميعاد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hingga pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan atas taufiknya lah pagi ini kita masih diberi keringanan langkah kita menuju salat jamaah subuh di Masjid Baitul Rahim ini. Salawat serta salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk memperoleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada sepekan yang lalu kita sampai pada ayat yang ke-62 surat Yasin. Pagi ini kita lanjut ke ayat 63, 64 dan 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, 3 ayat dari surat Yasin. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah jahanam yang kalian dahulu diancam dengannya. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kalian dahulu mengingkarinya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, mulut orang-orang kafir, karena mereka mengatakan, yaitu sebagaimana yang disitir di dalam firman Allah pada surat Al-An'am ayat 23 yang artinya, demi Allah Rabb kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah. Ini dalam surat Al-An'am. Jadi orang-orang kafir itu mungkin menyatakan, demi Allah Rabb kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka, juga anggota-anggota mereka lainnya, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Setiap anggota tubuh mengucapkan apa yang telah
perbuatnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, para malaikat penyiksa berkata kepada mereka yang disesatkan setan, sesaat sebelum mereka dihempaskan, dilemparkan ke dalam neraka, inilah malaikat mengatakan, inilah yang berada di hadapan kamu, neraka jahanam. Jadi ini ucapan dari malaikat, hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun, inilah yang berada di hadapan kamu, neraka jahanam yang dahulu ketika kamu hidup di dunia telah dijanjikan kepada kamu. Masuklah ke dalamnya, islauhal yauma bima kuntum takfurun, masuklah ke dalamnya dan rasakan kepedihannya pada hari ini disebabkan kamu, karena kamu telah dahulu senantiasa kafir, yakni tidak mempercayai ajaran ilahi dan tidak juga mensyukuri nikmatnya. Nah, jangan juga bahwa sanksi itu sewenang-wenang, tidak, atau mereka dijatuhi hukuman tanpa diadili, tidak. Ada saksi-saksi yang memberatkan mereka, bahkan anggota badan mereka sendiri yang mengakui kesalahannya dan menjadi saksi yang memberatkan mereka. Pada hari itu kami, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, menutup mulut mereka sehingga mulut itu terdiam, tidak dapat berbohong, bahkan tidak dapat berbicara, dan berucap kepada kami tangan mereka mengakui dan menyaksikan kedurhakaan yang pernah diperbuat pelakunya melalui tangan itu, dan bercakap juga serta memberi kesaksian kaki mereka melalui, jadi kaki memberikan kesaksian atas dosa-dosa yang pernah dikerjakannya. Demikian juga semua bagian dari totalitas dari manusia seperti mata, telinga, dan hati, semua tampil mengaku dan bersaksi menyangkut apa yang dahulu mereka selalu lakukan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ayat ini 63, 64, dan 65 terdapat ihtibak. Apa itu ihtibak? Yaitu tidak disebutkan kesaksian tangan karena sudah ada kesaksian dari kaki telah disebut. Nah, di sini wa tukallimuna bi aidihim wa tashhadu arjulum. Di sini yang sebagai saksi disebutkan kaki-kaki mereka dan tidak disebut percakapan kaki. Karena apa? Karena percakapan tangan telah disebut wa tukallimuna aidihim. Nah, ini salah satu gaya bahasa Al-Quran. Guna apa? Guna mempersingkat redaksi. Tapi pada ayat-ayat yang lain disebutkan dari mata, telinga, hati, bahkan kulit.
memberikan kesaksian kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Biqai berpendapat bahwa ditutupnya mulut mereka karena apa? Karena di akhirat nanti masih ada yang terbawa kebiasaan berbohong waktu hidup di dunia. Tukang bohong di dunia ini kanan juga bohong, pengennya mungkin apa yang pernah dilakukan, mungkin karena di akhirat nanti masih ada itu orang-orang yang kebiasaannya di dunia. Berbeda dengan anggota badan, tidak bisa memungkiri, malah menjadikan saksi. Berbeda sekali dengan anggota badan lainnya. Nah, pendapat ini sejalan juga dengan pendapat Tobai dan Ibnu Ashur. Jadi di antara ahli tafsir ini, Al-Biqai, Ibnu Ashur dan Tobai, alasan kenapa Allah menutup mulut mereka karena kebiasaan yang ketika hidup dunia akan terbawa sampai pada pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat di atas, ini ayat tadi hanya menyebut tangan dan kaki manusia. Al-yauma khtimu ala abahim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum. Jadi menyebut tangan dan kaki manusia dalam menyampaikan pengakuan dan kesaksian. Dalam Quran surat Fussilat pada ayat 20 dinyatakan bahwa pendengaran dan penglihatan serta kulit pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Di sana Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka sampai ke sana, sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 disebutkan antara lain hati yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Jika demikian, maka yang disebut oleh ayat surat ini hanyalah contoh dari tampilnya seluruh bagian dari diri manusia untuk mengakui kesalahan dan dosanya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa di hari kemudian seseorang akan berkata, Tuhan, bukankah Engkau telah melindungiku dari penganiayaan? Allah berfirman, benar. Maka orang itu melanjutkan, jika demikian aku tidak merasa puas kecuali bila ada saksi dari diriku. Maka Allah SWT berfirman, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini menjadi saksi, serta malaikat-malaikat mulia penulis-penulis amalanmu yang juga menjadi saksi-saksi. Ketika itu ditutuplah mulutnya dan diperintahkan kepada anggota tubuhnya, berucaplah. Maka masing-masing mengucapkan amal-amalnya, lalu ia diminta berbicara, maka ia berucap, kutukan bagi kamu, hai anggota badanku, engkau tadinya kuharapkan membelaku. Ini hadis riwayat Muslim, Ibnu Hibban, Abu Ya'la melalui Anas Ibnu Malik. Demikian kandungan pada 3 ayat surat Yasin 63 sampai 65.